Snowball throwing adalah suatu model pembelajaran yang dapat menggali potensi siswa dalam membuat dan menjawab pertanyaan melalui sebuah permainan imajinatif, membentuk dan melempar kertas. Snowball throwing dilakukan dengan pembentukan kelompok terlebih dahulu, kemudian siswa membuat pertanyaan di kertas yang kemudian dibentuk seperti bola, lalu dilempar ke siswa lain untuk menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Istilah snowball throwing berasal dari bahasa Inggris yaitu snowball yang berarti bola salju, sedangkan throwing artinya melempar. Snowball throwing secara keseluruhan diartikan melempar bola salju. Dalam pembelajaran snowball throwing, bola salju merupakan kertas yang berisi pertanyaan yang dibuat oleh siswa kemudian dilempar kepada temannya sendiri untuk dijawab. Tujuan snowball throwing digunakan untuk memberikan konsep pemahaman materi yang sulit kepada siswa serta dapat juga digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan siswa dalam materi tersebut. Adapun langkah-langkah snowball throwing. Yang pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Yang kedua, guru membentuk siswa berkelompok lalu memanggil masing-masing ketua kelompok untuk memberikan penjelasan tentang materi. Yang ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Kemudian yang keempat, masing-masing siswa diberikan satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian yang kelima, kertas yang berisi pertanyaan tersebut dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 5 menit. Yang keenam, setelah siswa dapat satu bola, satu pertanyaan diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Terus ada yang terakhir, evaluasi dan penutup. Kekurangan snowball throwing. Yang pertama, sangat bergantung pada kemampuan siswa dalam memahami materi sehingga apa yang dikuasai siswa hanya sedikit. Hal ini dapat dilihat dari soal yang dibuat siswa biasanya hanya seputar materi yang sudah dijelaskan atau seperti contoh yang telah diberikan. Yang kedua, ada ketua kelompok yang tidak mampu menjelaskan dengan baik, tentu menjadi penghambat bagi anggota lain untuk memahami materi sehingga diperlukan waktu yang tidak sedikit untuk mendiskusikan materi pelajaran. Yang ketiga, memerlukan waktu yang panjang. Yang keempat, ada murid yang nakal cenderung untuk membuat onar. Kelebihan snowball throwing. Yang pertama, suasana pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa seperti bermain dengan melempar bola kertas kepada siswa lain. Yang kedua, siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir karena diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan siswa lain. Yang ketiga, membuat siswa siap dengan berbagai kemungkinan karena siswa tidak tahu yang temannya buat seperti apa. Yang keempat, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Pendidik tidak terlalu repot membuat media karena siswa terjun langsung dalam praktik. Yang kelima, pembelajaran menjadi lebih efektif. Terus yang terakhir, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor dapat tercapai.